Nah, yang pertama kita memasuki materi membandingkan pecahan. Di sini Ustazah sudah membuat 4 buah gambar ya. Dari gambar ini adalah gambar sebuah bentuk pecahan. Nah, coba perhatikan yang pertama ada pecahan 2/4. Nah, di sini pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 4. Bagaimana bentuk gambarnya? Ini dia. Ya, karena pembilangnya 2, maka kita arsir 2 ya. Nah, kita arsir, sisanya adalah per keseluruhan dari potongan. 2 sudah kita arsir, maka 4 ini adalah keseluruhan ya. Nah, ini ada 3/4. 3/4 itu seperti ini bentuk arsirannya. Ya, 3 yang diarsir, 4 adalah keseluruhan dari potongan. Nah, bagaimana kita ingin membandingkan Ustazah? Caranya, jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal lihat pembilangnya. Nah, lihat pembilangnya. 2 lebih kecil dari 3 atau lebih besar dari 3 atau sama dengan 3. Nah, kita tahu ya sama-sama bahwasannya bilangan 2 itu dengan 3 pastinya 2 lebih kecil daripada 3. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya 2/4 itu lebih kecil daripada 3/4. Nah, di sini ada lagi bilangannya, coba Ananda bandingkan dari pecahan 1/2 dan 1/3. Nah, dari 1/2 ini bentuk gambarnya seperti ini ya nak ya. Nah, jadi kita arsir 1 dan 2 ini dari keseluruhan potongan. Lalu ada 1/3. 1/3 ini dia ada 3 ya, kita arsir 1. Maka kita 1 ya arsirnya. Hasilnya 1/3. Nah, bagaimana dengan membandingkannya? Caranya yaitu karena penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Caranya bagaimana? Ingat ya, kalau penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Di sini coba 1/2. Terlebih dahulu kita cari 1/2. Nah, kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 6? Di sini Ustazah mau samakan 1/2 dan 1/3 ini penyebutnya sama-sama 6. Ya, jadi kita cari yang 1/2 dulu. 1/2 sama dengan ya 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 2 dikali 3. Kalau penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Nah, ini dia ya. 2 dikali 3 hasilnya 6. 1 dikali 3 hasilnya 3. Sudah dapat. Selanjutnya yang 1/3. Nah, bentuk pecahan 1/3 ini coba kita samakan dia menjadi penyebutnya 6. Caranya juga sama. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu 3 dikali 2. Hasilnya 6. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Dapat dia. Sekarang tinggal Ananda lihat pembilangnya, karena penyebutnya sudah sama-sama 6, kita lihat pembilangnya. Di sini pembilangnya ada 3, ada 2. Coba kira-kira 3 lebih kecil daripada 2, lebih besar daripada 2, atau sama dengan 2? Jawabannya 3 itu lebih besar daripada 2. Maka hasilnya 1/2 itu lebih besar daripada 1/3. Ustazah kok gitu? Kok nggak ditulis yang 3/6 sama 2/6-nya? Tidak, karena kita tetap kembali ke awal. Ini hanya penyelesaiannya saja. Paham ya? Oke, sekarang ada soal. Bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Nah, ini adalah cara silang. Jadi selain kita urutkan samakan terlebih dahulu penyebutnya, kita bisa gunakan cara silang. Seperti apa? Contoh ada soal 3/4 dan 2/3 ya. Sekarang caranya kita silang saja, yaitu 3 disilang pembilang 3 dikali dengan penyebut 3. Pembilang 2 dikali dengan penyebut 4. Jadi dikali silang dia ya. 3 dikali 3 hasilnya 9. 4 dikali 2 hasilnya 8. Sekarang tinggal Ananda lihat 9 itu lebih besar daripada 8, lebih kecil daripada 8, atau sama dengan 8? Pastinya lebih besar. Maka 3/4 yang tadi itu lebih besar daripada 2/3. Selesai. Nah, selanjutnya kita masuk materi mengurutkan pecahan. Ada beberapa hal yang harus Ananda
ketahui mengenai mengurutkan pecahan. Nah, yang pertama, jika penyebutnya sama, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita urutkan langsung saja nilai pembilangnya. Nanti ada contohnya ya. Nah, yang kedua, jika penyebutnya berbeda. Nah, Ustazah, kalau berbeda seperti apa? Maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, seperti yang cara Ustazah ajarkan di membandingkan pecahan. Oke, kita masuk contoh. Di sini ada soal, yaitu urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil. Ingat ya, kita mengurutkannya, yang diminta yaitu dari yang terkecil. Ya. Sekarang kita perhatikan baik-baik soalnya. Penyebutnya sudah sama? Sudah sama semuanya? Sudah ya. Sama-sama penyebutnya semuanya 12, 12, 12. Maka kita lihat dari hal yang kita perhatikan, kalau penyebutnya sama maka kita tinggal lihat nilai pembilangnya. Tapi jika dia berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Dikarenakan di soal ini penyebutnya sudah sama, maka yang kita lakukan langsung melihat nilai pembilangnya. Nah, nilai pembilang itu yang mana? Ini dia, 7, 5, 11. Ingat yang kita diminta di soal yaitu yang terkecil. Kita mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, coba lihat nilai pembilangnya. 7, 5, 11, mana yang paling kecil? 5. Maka kita urutkan 5/12. Selanjutnya yang mana? 7 dengan 11, mana yang lebih kecil? 7. Maka selanjutnya kita urutkan 7/12. Terakhir sisanya 11/12. Maka kita letakkan di akhir 11/12. Maka dapatlah hasilnya urutan pecahan tersebut dari yang terkecil yaitu 5/12, 7/12, dan 11/12. Selesai. Nah, bagaimana Ustazah kalau urutannya itu penyebutnya berbeda? Nah, ini dia, ada soal urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar. Ingat ya, dari yang terbesar. Kalau tadi sama penyebutnya diminta dari yang terkecil, kali ini kita urutkan dia minta dari yang terbesar. Ingat, kita lihat terlebih dahulu penyebutnya. Karena di sini penyebutnya berbeda ya, ada 2, 8, dan 4, maka yang kita ambil yaitu ini dia, syarat yang ini. Jika penyebut berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Caranya seperti apa? Sama seperti yang sebelumnya. Yakni ini 1/2 kita samakan ya. Nah, kita mau samakan semua penyebutnya ini dengan angka berapa? Nah, karena di sini semuanya bilangannya adalah bilangan genap. Nah, lihat ya, 8 ya. 2 dikali berapa yang bisa 8? Ada. 4 dikali berapa yang hasilnya 8 juga ada. Maka kita ambil angka 8 ya. Di sini kita buat semua penyebutnya adalah 8. Sudah. Sekarang kita masuk dulu yang pecahan 1/2. 1/2. Ustazah mau samakan penyebutnya menjadi 8. Nah, 2 dikali berapa ya yang hasilnya 8? Yaitu 2 dikali 4. Maka hasilnya adalah 8. Ingat ya, kalau penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. Jadi, kalau di bawah dikali 4, atas juga dikali 4. 2 dikali 4, 8. 1 dikali 4, hasilnya 4. Maka dapatlah hasilnya 4/8. Selanjutnya 5/8. Nah, karena penyebutnya sudah 8, maka tidak perlu kita cari lagi ya. Kita keep aja. Berarti 5/8. Lanjut ke pecahan 3/4. Nah, 3/4 itu kita mau samakan 8. Ya, kita mau samakan 8. 4 dikali berapa yang hasilnya 8? Yaitu 4 dikali 2, hasilnya adalah 8. Kalau yang bawah dikali 2, maka yang atas dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6, maka dapat hasilnya 6/8. Sekarang kita lihat, ada 4/8, ada 5/8, ada 6/8. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita lihat pembilangnya saja ya, nilai bilangannya. Tinggal kita urutkan apa yang diminta, yaitu urutkan dari yang terbesar. Ingat ya, yang terbesar. Dari 4, 5, 6, mana yang paling terbesar? 6. Maka kita tulis, kita urutkan ya. Ada 6, lalu 5, lalu
4. Kita tidak menuliskan yang hasil ini ya, tetapi kita kembali ke awal. Ingat saja berapa ini hasil dari pecahan berapa, ini dari berapa, dan 6/8 dari hasil pecahan berapa. Karena 6/8 itu dari hasil 3/4, maka 3/4 terlebih dahulu yang kita urutkan. Lanjut, ada 5/8. 5/8. Ada 4/8. 4/8 hasil dari 1/2, maka 1/2. Seperti itu ya. Jadi urutannya tetap kembali ke soal ya. Ini hanya sebagai pemecah aja, pemecah masalahnya saja seperti apa. Oke, paham sampai sini?